Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model-model pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Dapa, rekan saya M. Yosi Safatullah dan Sandika Wibisana. Lanjut ke masuk materinya. Pengertian model pengambilan keputusan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan diselesaikan itu. 1. Untuk memperjelas mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu. 2. Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. 3. Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Model-model pengambilan keputusan. 1. Model optimasi. Sasaran yang ingin dicapai dengan model optimasi adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Sikap pengambil keputusan, norma-norma, serta kebijaksanaan organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil terbaik yang mungkin dicapai itu. Menurut Raine, rasionalitas memiliki arti dan dimensi yang bermacam-macam. Tetapi dalam ilmu sosial rasionalitas itu meliputi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Para pembuat keputusan mengetahui secara jelas tujuan-tujuannya secara relevan. 2. Pembuat keputusan mengetahui dengan jelas kriteria untuk menilai tujuan-tujuan itu dan dapat menyusun peringkat dari tujuan-tujuan tersebut. 3. Mereka memeriksa semua alternatif untuk mencapai tujuan mereka. Yang 4, mereka memilih alternatif yang paling efisien untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Model satisficing berarti pengambilan keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal, dengan tidak berusaha untuk mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi tunggal untuk memaksimalkan pengembalian ekonomi. Manajer akan memilih solusi pertama yang muncul untuk memecahkan masalah, bahkan jika solusi yang lebih baik diperkirakan akan ada kemudian. Pengambilan keputusan tidak dapat menjustifikasi waktu dan pengorbanan untuk mendapatkan kelengkapan informasi. Bahkan masalah kompleks disederhanakan hanya mengambil inti masalah saja. Bounded rationality, sampai tingkat di mana pengambilan keputusan siap menyelesaikannya. Satisficing, para pengambil keputusan merasa cukup bangga dan puas apabila keputusan yang diambil memadai asalkan persyaratan minimal tetap 3433 terpenuhi. Ide pokok dari model ini adalah bahwa usaha ditunjukkan pada apa yang mungkin dilakukan sekarang di sini, dan bukan pada sesuatu yang mungkin optimal tetapi tidak realistis dan oleh karena tidak mungkin dicapai. Model ini terdapat dua keyakinan. Yang pertama, ketidakmampuan pengambilan keputusan untuk menganalisis semua informasi. Pada tahap kedua, pada tahap tertentu dalam proses pengambilan keputusan timbul berbagai beban yang tidak dapat dipikul dalam bentuk waktu, uang, tenaga, dan frustasi dalam usaha memperoleh informasi tambahan. Penggunaan model satisficing tetap ada tempat bagi pertimbangan berbagai jenis alternatif yang mungkin ditempuh. Berbeda dengan model optimasi yang membandingkan berbagai alternatif untuk memilih kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Dalam model satisficing, setiap alternatif dinilai tanpa terlalu memikirkan perbandingan dengan alternatif lain. Selanjutnya saya Sandika Wibisana akan menjelaskan model mix scanning. Scanning berarti usaha mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, dan menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Model mix scanning berarti bahwa setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah pengambilan keputusan tertentu. Suatu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Terpadu juga memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya guna mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka, semakin besar keperluan untuk melakukan scanning dan semakin menyeluruh scanning itu. Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional. Dan terakhir yaitu ada model heuritis. Pada hakikatnya model ini berarti bahwa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dengan kata lain, seorang pengambil keputusan lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya, berdasarkan persepsi sendiri tentang suatu problematika yang dihadapi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.